Saya kalau 2014 sampai 2019 saya punya hak menuntut Jokowi kasih menteri. Karena saya memberi kontribusi kemenangan besar, lebih dari 5%. Saya bangga punya adik yang bernama Natalius Pigai. Cuma saja dia tidak jujur terhadap dirinya karena saya melihat bahwa dia munafik. Kan saya bilang saya tidak perlu jelasin. Saya punya hak menuntut karena saya sudah kerja keras 2014 sampai 2019. Dia hanya bisa mengungkit kesalahan disebabkan oleh Presiden Jokowi. Dia memelihara kemunafikan. Indonesia Timur itu orang yang punya harga diri, dikasih juga tidak mau. Kalau salah ya salah, benar ya benar. Beri contoh yang baik pada rakyat. Jangan membeli keadilan. Ini bukan karena saya kecewa, tapi karena soal hak asasi manusia. Kita kritis tapi harus jujur pada diri kita sendiri. Kalau 2019-21 saya pendukung Prabowo, bro. Kenapa dia berani menunjuk kesalahan itu hanya pada pemerintah Republik Indonesia? Tetapi yang dilakukan oleh gubernurnya, bupati-bupatinya tidak pernah dia persoalkan. Tapi saudara-saudaranya memimpin tanah Papua tidak pernah ditunjuk batang hidung mereka. Bahwa mereka penyebab dari kegagalan dana Otsus itu tidak pernah mendarat di tangan rakyat Papua. Khususnya orang asli Papua. Aktivis asal Papua, Natalius Pigai, mengaku dirinya berhak meminta jabatan menteri kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hal tersebut diungkapkan mantan komisioner Komisi Hak Asasi Manusia Komnas HAM dalam tayangan video YouTube di kanal Akbar Faisal Unsensor, dikutip Sabtu 6 Februari 2021. Seperti diketahui, Pigai merupakan salah satu sosok yang rajin mengkritisi kebijakan pemerintah dalam berbagai aspek. Terkait hal itu, Akbar Faisal menanyakan alasan Pigai bersikap sedemikian kepada pemerintah, serta kemungkinan terkait isu Pigai batal ditawari posisi menteri. Ada beberapa orang mengatakan bahwa penyikapanmu hari ini karena kau sakit hati, ujar Faisal. Sakit hati karena apa? Respon Pigai. Tidak jadi menteri, tidak jadi apa-apa yang kau inginkan. Apa tanggapanmu? Tanya Faisal kembali. Pigai mengaku dirinya merasa punya hak menuntut ditawari jabatan menteri oleh Jokowi setelah pemilihan presiden 2014 dan 2019. Saya kalau 2014 sampai 2019 saya punya hak menuntut Jokowi kasih menteri, ungkapnya. Ia beralasan dukungannya terhadap Jokowi memberi kontribusi kemenangan yang besar pada Pilpres. Selain itu, Pigai mengungkit dirinya pernah dihubungi sejumlah tokoh dalam koalisi partai pengusung Jokowi. Saya memberi kontribusi kemenangan besar lebih dari 5%, klaimnya. Saya bilang tadi itu, Hasto Kristanto telepon saya, Ibu Mega tahu, Surya Paloh, Victor Laiskodat, Pak Jokowi, lanjutnya. Kan saya tidak perlu jelasin apa yang saya lakukan, tambahnya lagi. Diketahui, Pigai juga dikenal masyarakat Papua sebagai pejuang HAM. Ia menuturkan kontribusinya terhadap kemenangan Jokowi terlihat paling besar dari pengaruhnya kepada masyarakat Papua. Kampung saya itu satu kabupaten. Di dunia ini tidak ada satu kabupaten 0 untuk Pak Prabowo, 100% untuk Pak Jokowi, kata Pigai. Itu tempat kelahiran saya, Kabupaten Dogiai. Saya punya saudara perempuan, Yuliana Pigai, pengurus pasar Mama-Mama Papua, pendirinya mama saya, tuturnya. Yuliana Pigai itu adalah ketua pasar Mama-Mama yang Jokowi kasih tumpeng di Monas. Yang dikasih tumpeng itu saya punya darah, tambah dia. Berdasarkan hal itu, Pigai merasa dirinya berhak menuntut jabatan dari Jokowi. Jadi kalau saya jelaskan panjang, saya punya hak menuntut karena saya sudah bekerja keras 2014 sampai 2019, tegasnya. Walaupun begitu, pada Pilpres selanjutnya, Pigai beralih mendukung Prabowo. Ia beralasan banyak aktivis HAM lainnya yang juga menunjukkan dukungan terhadap Prabowo. Menurut Pigai, dalam periode pemerintahan Jokowi banyak janji tentang penyelesaian isu HAM yang tidak pernah terwujud.
Kalau 2019 sampai 2021 saya pendukung Prabowo, tandasnya. Menarik kesimpulan di atas, muka asli Natalius Pigai saat ini telah terbuka terang benderang. Kalau dirinya adalah manusia ambisi jabatan hingga rela berbuat apa saja tanpa fakta. Jika Presiden Jokowi melakukan terobosan pembangunan yang merata, lain halnya dengan Natalius Pigai yang sibuk mencari kesalahan apapun demi pencitraan dirinya dan menjatuhkan pemerintah. Berikut pernyataan politik sesat Natalius Pigai yang mengemis dan menawarkan sesuatu yang membuat fitnah jahat serta mencari perhatian hingga ambisi panggung politik. Kalau Prabowo dukung saya untuk menghancurkan Jokowi itu soal kecil. Apalagi kalau saya menjadi gubernur. Tolong sampaikan kepada Bapak Prabowo, jangan condong ke orang yang punya fulus atau orang lain, karena melawan Jokowi itu bukan soal uang tetapi punya nyali, menghancurkan citra Jokowi dan punya masa di publik ini. Tanpa apa-apa saja, Jokowi sudah tersudut. Semua jabatan ditawarkan, dubes, wakil kepala BIN, preskom, dirjen, dan lain-lainnya. Tetapi saya tolak. Itu salah satu pernyataan sesat. Dan di bawah ini, politik yang tidak elegan dan melakukan pemerasan pencitraan. Saya tahu kasus-kasus HAM selama Jokowi pimpin negeri ini. Beliau bisa selidiki sebagai bagian dari tanggung jawab komando, Commander Responsibilities, dalam pelanggaran HAM besar. Hasil penyelidikan rutin Komnas HAM bisa diketahui untuk meminta pertanggungjawaban Jokowi. Ada juga dokumen hasil penyelidikan saya dan dokumen lainnya selama di Komnas HAM. Jokowi juga ketakutan, tapi Prabowo yang untung dan saya tidak mau bongkar dulu. Hal-hal di atas membuat Natalius Pigai dijauhi oleh partai politik hingga tak memiliki kendaraan untuk maju menjadi gubernur Papua. Selain bersikap seperti pemeras, politik jahat, Natalius Pigai tak memiliki prospek apalagi visi membangun Papua. Banyak hal-hal yang mengistilahkan tong kosong nyaring bunyinya dari mulut Natalius Pigai yang banyak tidak terbukti. Bahkan di beberapa tayangan Takso TV, Natalius Pigai selalu mengedepankan bukti katanya dan WhatsApp tanpa pernah sekalipun menguak fakta-fakta dengan cara turun sendiri. Jangan percaya orang Jawa Tengah, Jokowi dan Ganjar. Kepada seluruh warga masyarakat Papua yang ada, supaya Anda jangan dipolitisir, Anda jangan ditunggangi oleh sebuah kepentingan yang tidak sehat. Membunuh rakyat Papua, injak-injak harga diri dengan kata rendahan rasis, monyet, dan sampah. Oknum ini harus diproses secara hukum agar orang memahami etika dalam berkomunikasi melalui medsos. Sementara itu, baru-baru ini Natalius Pigai melalui akun Twitter pribadinya mengajak masyarakat agar jangan mempercayai Jokowi dan Ganjar yang sama-sama orang Jawa Tengah. Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai juga meminta 3 hal ke Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Pak LBV, Luhut Binsar Panjaitan, 2 kali pernah kita ngobrol. Beliau tahu saya sayang orang-orang kecil dan lemah. Saya hanya meminta 1. Hentikan aliran SDA Papua keluar Papua. 2. Deployment dan operasi militer dievaluasi. 3. Hentikan rasisme pada rakyat Papua. Itu saja yang saya minta, tidak lebih, kata Pigai melalui akun Twitternya seperti dilihat Kamis 7 Oktober 2021. Pigai mencuit seperti di akun Twitternya untuk menanggapi pernyataan juru bicara Luhut, Jody Mahardi, yang enggan menanggapi ancaman Pigai. Diketahui Pigai hendak melaporkan Luhut dan sejumlah tokoh sebagai pelaku rasis ke warga Papua. Sejumlah tokoh itu adalah Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10, Menteri Sosial Tri Risma Maharini, Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, serta mantan Kepala BIN Jenderal Purnawirawan AM Hendro Priyono sebagai pelaku rasis ke warga Papua. Pigai mengklaim memiliki bukti dugaan rasisme tersebut.
Saya akan melaporkan tokoh-tokoh nasional Sri Sultan, Risma, LBP, Hendro, dan kawan-kawan sebagai pelaku rasis kepada rakyat Papua dengan bukti autentik kepada polisi, ujar Natalius Pigai kepada wartawan Selasa 5 Oktober 2021. Pihak Pigai mengatakan memiliki bukti-bukti soal dugaan rasis oleh tokoh-tokoh yang akan dilaporkan itu. Ancaman itu dilontarkan Natalius Pigai setelah ia dilaporkan ke Baris Krim Polri atas dugaan rasisme. Ini bermula dari cuitan Pigai yang diduga berisi pesan rasialisme ke Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Kembali ke cuitan Pigai, dia mengajukan 3 permintaan ke Luhut setelah Jody Mahardi menyampaikan Luhut enggan menanggapi ancaman pelaporan Pigai. Ketika diminta konfirmasi terkait ancaman Pigai, Jody hanya menekankan bahwa pemerintah memiliki keinginan tulus untuk memajukan pembangunan di Papua dan menyejahterakan rakyat Papua. Saya rasa pemerintah mempunyai keinginan yang tulus untuk terus memajukan pembangunan fisik dan non-fisik serta pemerataan kesejahteraan rakyat di Papua, kata Jordi kepada detik.com Kamis 7 Oktober 2021. Jody mengatakan pemerintah selalu terbuka terhadap masukan-masukan yang ada, khususnya masukan yang solutif, konstruktif, dan objektif untuk kemajuan Papua. Tentunya kami terbuka terhadap masukan yang lebih solutif, konstruktif, dan objektif untuk Papua, ujarnya.